Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Tripusat Pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan Tripusat Pendidikan? Tripusat Pendidikan adalah 3 hal pusat yang berpengaruh dalam pendidikan. 3 hal ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pencetus istilah Tripusat Pendidikan adalah salah satu tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Tripusat pendidikan meliputi 3 hal, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. 3 hal ini disebut dengan pusat pendidikan. Peran dan kedudukan 3 hal tersebut menggambarkan tentang pendidikan. Dari pendidikan itu berarti mencakup 3 aspek, yakni transfer of knowledge, value, and skill. Apa sih yang dimaksud dengan transfer of knowledge, value, and skill? Yaitu transfer pengetahuan, transfer jati diri atau pribadi, atau bisa disebut juga nilai, dan transfer keterampilan. Jika hanya tentang jati diri atau nilai, maka itu disebut bimbingan. Jika pengetahuan saja, maka dinamakan pengajaran. Jika hanya keterampilan saja, disebut dengan pelatihan. Sedangkan yang dimaksud pendidikan adalah semua hal yang tercakup dalam lingkaran ini. Jadi, yang bertanggung jawab terhadap pembentukan semua hal ini, mulai dari nilai, pengetahuan, dan keterampilan adalah 3 aspek tersebut, yaitu Tripusat Pendidikan, yakni sekolah, masyarakat, dan keluarga. Memasuki aspek yang pertama dalam Tripusat Pendidikan, yakni pendidikan keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling utama, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik, agar mampu menyerap norma-norma yang dijunjung tinggi, serta dilindungi dengan penuh kasih sayang. Dalam pandangan konsep Tripusat Pendidikan, keluarga merupakan tempat atau alam yang pertama kali dikenal anak dan merupakan lembaga pendidikan pertama. Maka dari itu, keluarga memiliki potensi besar mewarnai dan memberi corak karakter pada kejiwaan dan kepribadian anak. Peran lingkungan keluarga dalam pendidikan adalah penguasaan diri, penanaman nilai-nilai, dan peranan sosial lainnya. Peran ini merupakan dasar pembentukan terhadap anak, karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak, sehingga pembentukan dasar-dasar pribadi atau nilai-nilai dasar memang harus ditanamkan di dalam keluarga. Jika di dalam keluarga tidak ditanamkan sejak dini tentang aspek-aspek tersebut, maka ketika anak masuk dalam sekolah, akan kesulitan dalam pengembangan dirinya di sekolah. Jadi, dalam keluarga ini sangat penting sekali untuk menanamkan dasar-dasar kepribadian yang paling dasar. Bisa teman-teman lihat pada slide ke-7, pendidikan sekolah di situ adalah pendidikan formal yang diperoleh seseorang secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Jadi pendidikan sekolah yang di sini adalah yang dimaksud adalah pendidikan formal. Jadi kalau kita di Indonesia ada program wajib belajar dari pemerintah yang sebelumnya 9 tahun mungkin dinaikkan ke 12 tahun, ya kan. 9 tahun kan sampai kelas 3 SMP. Nah, kalau 12 tahun kan kita sampai 3 SMA. Baru lanjut ke perguruan tinggi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari taman kanak-kanak, masuk ke sekolah dasar kelas 1 sampai 6, masuk ke SMP kelas 7 sampai 9, SMA kelas SMA SMK kelas 9 sampai 12, sesuai dengan kemauan atau passion masing-masing siswa, kan? Jadi teratur ya, dan juga ada syarat-syaratnya, gitu kan? Contoh, sebelum naik kelas harus ujian, nilainya harus cukup, ya kan. Kemudian kalau mau masuk perguruan tinggi minimal lulus SMA, ya kan, dengan nilai sekian seperti itu.
Jadi ada persyaratannya. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yakni peran lingkungan sekolah. Nah, peran lingkungan sekolah ini menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan juga informal. Nah, maksudnya dari formal, non formal ataupun informal ini, jadi pendidikan yang kalau formal ini yang tatap muka di dalam kelas, gitu ya. Jadi sesuai dengan kurikulum, ada guru yang mengajar, kemudian murid memperhatikan, murid bertanya, memberikan interaksi kepada penjelasan guru. Jadi ini pendidikan formal di dalam kelas. Nah, kemudian pendidikan non formal ini pendidikan seperti apa ya? Pendidikan yang tidak di kelas, yang tidak formal, yang ada mungkin di organisasi, di kegiatan-kegiatan luar kelas, outbound, ya kan, kunjungan. Nah, itu termasuk yang non formal. Nah, kemudian informalnya seperti apa ya? Mengadakan pelatihan, kemudian ikut-ikut kepanitiaan atau apa, itu informal. Kemudian menanamkan budi pekerti dan juga kebiasaan baik. Ya, jadi menanamkan budi pekerti dan kebiasaan baik ini termasuk peran dari mana sekolah, ya kan? Makanya masuk di K1, K2 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan tentang pendidikan karakter, bisa dikatakan seperti itu. Jadi, tentang pendidikan karakter. Nah, itu ditanamkan. Jadi selain peserta didik atau anak tadi bisa cerdas secara intelektualnya, tapi akhlaknya juga harus cerdas, gitu ya. Gak cuman pada sisi kecerdasan berpikir, tapi juga kecerdasan dalam berperilaku. Yang ketiga, penanaman kecakapan dan bekal hidup di masyarakat yang sukar didapat di lingkungan keluarga. Nah, jadi salah satu bentuk usaha dari sekolah ini memberikan fasilitas kepada siswa atau peserta didik agar bisa menanamkan kecakapan dan bekal hidup di masyarakat. Ya, salah satunya media tersebut bisa diambil di organisasi. Kalau di sekolah itu ada OSIS, Paskibra, Pramuka, PMI atau PMR biasanya ya. Nah, itu menanamkan bekal hidup. Jadi bagaimana seseorang dapat berinteraksi satu sama lain, yang memang pembelajaran tersebut juga tidak dapat di pendidikan formal, di kelas maksud saya ya. Di kelas nggak ada, ya di organisasi mungkin ada banyak pembelajaran yang didapat ya. Bahkan itu sampai sekarang yang saya sendiri memang kebetulan suka berorganisasi mulai dari SMP sampai sekarang di kuliah pun ya. Jadi walaupun katakan susah, tapi itu menjadi bekal kita untuk terjun ke masyarakat nanti. Bagaimana cara menghadapi orang yang lebih tua, menjadi moderator, berhadapan dengan birokrasi, ya kan? Nah, itu nanti bermanfaat ketika kita sudah terjun di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, pada pendidikan masyarakat. Ya, kalau sebelumnya sudah dijelaskan tentang pendidikan di sekolah, nah sekarang pendidikan di masyarakat. Pendidikan di masyarakat ini di slide yang ke-9 diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan menyadari diri sebagai satu kesatuan. Jadi ini berkesinambungan, berhubungan juga dengan materi yang sebelumnya saya jelaskan, pendidikan di sekolah. Jadi pendidikan sekolah ini disiapkan untuk jenjang selanjutnya ya di masyarakat. Nah, seperti yang dijelaskan ini. Jadi sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama. Jadi pasti manusia ini kan makhluk sosial, teman-teman ya. Jadi pasti hidup bersama di suatu wilayah tertentu. Kalau kita di Malang ya di Malang, ya kan. Kalau di rumah masing-masing ya di rumah masing-masing. Judulnya tetap sama, dia di masyarakat gitu kan. Yang berpikir dan bertindak yang relatif. Maksud di relatif ini yang berbeda-beda. Tapi di situ adalah berpikir dan relatif sama, ya kan? Berarti relatif sama, kadang enggak gitu kan. Tapi lebih condong ke sama.
dan menyadari diri sebagai satu kesatuan ya. Jadi ya walaupun berbeda-beda agama, ras, tapi dalam satu masyarakat Indonesia ya kita satu kesatuan. Makanya namanya masyarakat Indonesia, walaupun berbeda agama, berbeda pula apa katanya kayak ras, suku gitu kan, tapi tetap dalam satu kesatuan. Nah, kemudian di slide selanjutnya dijelaskan peran lingkungan masyarakat dalam pendidikan. Nah, yang pertama adalah memberikan pengaruh budaya dan nilai-nilai. Nah, ini berpengaruh pada adat juga ya kan teman-teman. Pasti di setiap daerah punya adat masing-masing. Kadang adat ini juga bisa jadi hukum, ya kan? Jadi seperti kalender Jawa misalnya, ada hari baik, semua hari baik. Tapi memang ada adat tersendiri yang memang mempercayai bahwa di hari tertentu, contoh digunakan untuk pernikahan ataupun digunakan untuk yang lain-lainnya, bangun rumah, itu ada tanggal-tanggal tertentu yang dianggap baik. Tujuannya untuk apa? Supaya lebih tenang, tidak kepikiran ini beneran kita buat hari ini nggak. Nah, itu salah satu budaya, ya kan? Ada nilai-nilai tertentu yang memberikan efek yang baik kepada masyarakat. Nah, gitu. Intinya itu budaya baik ya. Nah, kemudian pengembangan pergaulan. Nah, sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya ya. Jadi tiap orang harus mau berusaha untuk bersosialisasi, mengembangkan pergaulannya. Jadi maksudnya pergaulan di sini bukan gaul anak muda terus ya style yang hypebeast gitu, bukan. Jadi pergaulan yang dimaksud di sini adalah sosialisasi antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi berkembangnya di mana yang kita dapatkan pendidikannya ya di masyarakat gitu ya. Belajarnya di mana ya, di sekolah. Nah, seperti itu tadi. Kemudian yang terakhir, pembuktian pendidikan keluarga dan sekolah ya kan. Jadi dari pendidikan yang kita dapatkan di keluarga dan juga pendidikan yang kita dapatkan di sekolah, pengamalannya nanti atau pembuktiannya ada di masyarakat. Karena selepas kita ada di internal keluarga dan juga sekolah ya, ending-endingnya kita nanti juga harus terjun di masyarakat. Maka dalam Tripusat Pendidikan ini komponen-komponennya saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi penting gitu ya. Satu poin dengan poin lainnya ini saling berkesinambungan dan tidak bisa kita contoh hanya mementingkan pendidikan di keluarga saja, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, semuanya ini berkesinambungan, sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Jadi muncullah Tripusat Pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan memberikan saran, masukan, atau mungkin pertanyaan yang kurang jelas. Kalau bisa kami jawab ya kami jawab. Kalau mungkin belum bisa kami jawab ya mungkin dibantu menjawab sama Pak Muhsin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.